ngetren. Karena apa? Karena sekarang ini kan lagi banyak stroke, banyak angina pectoris, jadi koroner dan stroke. Sebabnya apa? Sebabnya adalah penyumbatan di dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah ini apa yang melekat sebetulnya? Ya ini adalah kolesterol. Jadi kalau dulu, zaman dulu tuh kolesterol itu nggak laku ya. Tapi kalau sekarang lagi ngetren banget. Nah, sekarang kalau kita tuh melihat kolesterol, itu sebetulnya ada berapa macam sih? Maka itu kalau kita tuh memeriksakan laboratorium, itu kita harus memeriksakan 4 total kolesterol, LDL, jadi low density lipoprotein, HDL, triglycerid, dan kalau memang sudah kronis, kita harus memeriksakan yang namanya ApoB. ApoB. Jadi total kolesterol itu ada keseluruhan, yaitu semua kolesterol baik dan buruk. Yang biasanya disebut jelek itu yang mana? Tahu nggak? LDL, low density lipoprotein. Jadi dia mudah sekali dia itu mengendap dan menempel di dalam pembuluh darah, sehingga akhirnya pembuluh darah itu buntu. Dan akhirnya kalau buntu pecah stroke di otak. Nah kalau di koroner, di sini buntu kita jadi angina pectoris, myocard infarct. Ya. Kemudian apa sih sebetulnya ApoB? ApoB adalah benih-benih LDL. Benih-benih LDL. Jadi kalau kita lihat itu LDL-nya udah banyak, misalkan udah turun gitu, kita lihat ApoB-nya. Oh, ApoB-nya masih banyak, obatnya diterusin. Karena ini adalah benih-benih dari LDL. Ya. Nah, kemudian apa sebetulnya gejala daripada hiperkolesterolemia? Intinya adalah tidak usah dihafalin karena dia intinya adalah nutup pembuluh darah, buntoni pembuluh darah, sehingga akhirnya kalau misalkan otot itu kekurangan darah apa? Parestesis, keringingin kan? Nah, itu gejalanya hanya karena kekurangan darah yang mengalir ke sana. Kemudian kalau sudah agak lama lagi, dia seringkali tidak dapat darah yang cukup, akan timbul yang namanya kram. Kemudian pusing dan sebagainya adalah semua sebabnya adalah sama, bukan karena kolesterolnya, tapi karena penyumbatan pembuluh darahnya. Terus kemudian apakah sekarang itu kalau di sini jelas ya? Jadi pada kolesterol itu sebabnya apa sih sebetulnya? Tidak hanya karena makanan, bukan. Tapi itu ada yang kita sebut sebagai kolesterol primer, di mana sebabnya tidak diketahui. Mengapa kok bisa tinggi? Sudah diet, sudah macam-macam, tapi kolesterol tetap tinggi. Itu ada. Dan ingat bahwa 80% kolesterol dibuat oleh tubuh dan hanya 20% dari luar. Sedangkan kalau yang disebut sebagai kolesterol sekunder itu adalah karena sebabnya penyakit. Jadi misalkan pada diabetes mellitus, di mana gula tidak banyak yang bisa dipakai, akhirnya mereka berubah jadi lemak, akhirnya jadi kolesterol juga. Terus misalkan pada ini gondok, ada gondok di mana gondok itu fungsinya adalah metabolisme karbohidrat. Nah, karbohidrat itu mengendap, akhirnya jadi lemak juga. Terus kemudian penyakit lagi itu ini pemakaian obat, pemakaian obat-obatan, terutama pada pemakaian obat beta blocker seperti bisoprolol, pranolol, itu semuanya akan menyebabkan kolesterol itu meningkat. Dan yang ketiga itu adalah diet dari makanan kita. Nah, makanan ini kadang-kadang orang itu semrawut ya. Itu ada yang disebut pantang, jadi tidak boleh sama sekali. Jadi kolesterol, hiperkolesterol yang tidak boleh dimakan sama sekali adalah otak sapi, otak kambing sebagainya, dan juga ikan nus. Itu pantang, tidak boleh sama sekali. Ikan nus, cumi-cumi, itu tidak boleh pantang. Larang regane.
Iya. Iya betul dong ya larang. Tapi ada yang hati-hati. Iya, iya. Hati-hati itu misalkan kayak jeroan, kuning telur, kepiting, udang itu hati-hati. Ya 3 bulan sekali kayak gitu kalau tombol kepiting ya. Terus kemudian apakah sekarang itu nah seperti yang selanjutnya itu ada yang bebek dan sebagainya itu juga tidak boleh juga. Sekarang apakah bebek itu tidak boleh dimakan oleh seorang dengan kolesterol? Boleh aja, asal kulitnya tidak ikut. Kulitnya tidak ikut dan kalau bisa digodok, tidak digoreng. Kalau bebek songkem, dokter. Boleh dimakan. Oh iya. Di Madura, bebek songkem. Nah, yang penting itu jahat itu adalah kulitnya. Pada ayam maupun itu ya, Kulit kulo. pada bebek itu semuanya lemak itu disimpan di dalam kulitnya. Oh iya iya. Sehingga apalagi digoreng. Wah. Nah itu nanti itu nggak boleh. Termasuk agak pantang, tapi masih boleh. Brutu. Brutu. Tinggi. Saya kira untuk untuk ini ya, untuk ayam-ayaman itu semuanya penyimpanannya dulu di kulit. Iya. Ya. Ya. Itu ya. Asam urat kok. Hah? Asam urat. Oh, sudah untuk kolesterol ini saya kira ini. Sekarang kenapa sih sebetulnya kolesterol itu kok banyak sekali di Indonesia ini lagi ngetren ya? Ya seluruh dunia saya kira. Karena apa? Makan kolesterol. Baiklah, mungkin cek ada yang bertanya? Saya itu sejak empedu diangkat 85 lah, 86 tuh kolesterolnya itu di atas 200 terus. Dari 86 sampai sekarang. Obat apa aja sampai simvastatin apa sekarang udah stop semua itu. Sekarang jadi nggak ada pantang, tetap di atas 200. Tidak pantang, hanya saya olahraga aja rutin. Lainnya, Terus jadi pertanyaannya mengapa begitu? mengapa begitu kok bisa turun 200? Jawabnya adalah di dalam empedu itu ada yang namanya bilirubin dan urobilin, di mana kerja daripada kedua zat empedu ini adalah melarutkan lemak, di mana pada waktu dilarutkan diserap sehingga dia larut dan kemudian dicerna, dipecah dan keluar. Tapi karena empedu itu nggak benar, dia nggak terpecah sehingga akan tetap jadi kolesterol, apalagi juga berubah jadi trigliserid lama-lama. Dari trigliserid normal terus dong. Ya kolesterolnya. Ya, tapi kolesterolnya ini yang sama LDL. Nah sekarang dietnya aja dikurangin. Dietnya. Kalau sudah begitu gimana nih? Dietnya. Geger, bete liver dok. Ya. Trigliserid adalah lemak yang menempel pada otot-otot badan. Ya. Tapi dia lemak. Di mana kolesterol itu kalau dalam keadaan lama dia akan jadi trigliserid. Dan trigliserid ini biasanya dalam keadaan kering, sehingga dia akan banyak sekali dalam tubuh kita. Kalau kolesterol LDL itu biasanya kan cair ya, sehingga dia itu banyak cairannya sama kolesterolnya, LDL-nya. Tapi kalau trigliserid itu bisa sampai 12 sampai 13 kg dalam tubuh kita, terutama di antara usus di visceral ini. Makanya sulit dicerna, sulit dihancurin. Jadi kalau kita tuh diet, biasanya diet badannya tambah kurus, perutnya tambah gede. Nah, bener nggak? Nah itu. Nah, sudah diet potongnya tambah gede, kini tambah kurus. Apakah Itu jawabannya. Berarti harus kelat ya dok? Iya. Enggak. Dok, kalau minum simvastatin, kolesterolnya sudah normal, apakah simvastatinnya di stop atau masih terus diminum? Sekarang ini caranya tahunya gimana? Itu harus ditentukan ya. Tinggi dan rendahnya suatu kolesterol, LDL, HDL dan sebagainya itu harus lewat laboratorium. Iya, dari lab. Jadi kita nggak bisa melihat dengan total kolesterol. Seperti di mall-mall
di apotek-apotek yang 10 ribuan itu loh. Itu adalah total kolesterol. Dan itu nggak ada gunanya. Jadi tahu dong. Nggak valid itu. Tuh, lo pinter ya. Ya dok. Jadi di sini harus kita bentuk apakah total itu banyak itu yang bagus apa yang jelek? Itu yang LDL apa HDL? Tapi kalau HDL-nya cukup tinggi, LDL-nya cukup rendah, totalnya tinggi, nggak usah minum obat. Oh gitu. Jadi kalau LDL-nya udah normal, HDL-nya normal, nggak usah minum obat. Nggak usah minum obat. Tapi kalau HDL itu tinggi sekali, jadi hampir melebihi 100% normal, itu kita harus minum obat. Niacin, HDL itu. HDL. Jahat. Tapi dia tadi sebetulnya jadi harus kita tentukan dulu apa sih jenisnya kolesterol ini, apa LDL-nya, apa HDL, apa trigliserid. Ya, yang sekarang lagi ini apa namanya sangat ditakuti sama orang-orang adalah trigliserid tinggi, trigliserid tinggi dan HDL yang rendah. Itu nggak bisa turun dong. Tuh dokter, trigliserid itu tuh trigernya 500 tuh. Makan sego terus. Lawannya dikulak bu, dikulak. Iya. Trigliserid itu nggak bisa turun dok. Apanya? Trigliserid nggak bisa turun. Bisa. Trigliserid itu bisa diturunkan satu dengan obat, ya. Namanya fenovibrat. Obatnya. Nggak cukup dengan simvastatin aja dok. Simvastatin itu untuk statin LDL. Untuk HDL juga lain lagi. Oh nggak dikasih aku ya sama. Tunggu dewe. Fenovibrat itu. Saya Sulit menurunkan ini loh. Ini sulit ini. Dulu nurunkan trigliserid ini dulu. Waduh, kewangel soalnya ngindari sego. Saja 151 ya. Saya kira udah nggak apa-apa ya. Trigliseridnya 151, kan normalnya sampai 150 ya. 150 biasanya. Dok, saya 210 trigliseridnya dok. Tapi itu bisa dikurangi dengan ini apa namanya? Dua obat ya. Satu dengan menurunkan kolesterolnya juga dan trigliseridnya. Kan bahannya trigliserid itu adalah kolesterol. Kolesterolnya kita turunkan dia nggak jadi trigliserid. Trigliseridnya kita turunkan jadi 22 akan turun 92. Nah makanya, tapi ini kan dia akan berubah jadi ini yang sulit menurunkan olahraga. Pada trigliserid itu selain obat, olahraga. Tapi bisa ya turun ya? Oh bisa. Kalau LDL, HDL itu nggak bisa diturunkan dengan olahraga. Oh, kalau LDL nggak bisa dengan olahraga? Nggak bisa. Yang bisa adalah trigliserid. Oh, gitu dong. Oh, berarti ya Rabu, Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis kurang berarti. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya? Dok saya. Nggak apa-apa kok. Fatty liver itu karena apa dok? Apakah perlu diet juga? Fatty liver itu kan karena kita kelebihan dalam kalori tubuh kita ya. Tubuh kita kalori dia akan berubah jadi lemak. Akhirnya dia akan tidak bisa dicerna sehingga dia akan timbul suatu metabolic syndrome. Metabolic syndrome adalah salah satu adalah terjadinya fatty acid di dalam tubuh. Dimana kalau fatty acid itu meningkat, jadi lemak dalam tubuh itu meningkat, dia akan banyak sekali pengaruhnya terhadap namanya itu dalam fatty acid itu ada namanya asam lemak NAF namanya ya. Nah dia itu akan menyerap angiotensin sehingga tensi itu naik. Dia akan memblokir insulin sehingga diabetes dan sebagainya. Jadi itu jahat sekali. Saya dari tahun 89 kena fatty liver, tapi lab semua normal. Hanya kalau pagi hari saya butuh manis dok sampai sekarang. Ya, itu karena apa? Karena sel liver itu bertahan sehat kalau dia mengandung glikogen tinggi. Jadi gula yang tinggi. Ya, Ajat. Apa? Terima kasih dok. Ya. Dok, bagaimana caranya kalau HDL itu selalu rendah? Untuk meningkatkannya gimana? Pertanyaannya adalah HDL selalu rendah. mengapa HDL kalau terlalu rendah dikasih apa? Nah, pada HDL itu banyak sekali dalam minyak salmon. Jadi minyak ikan itu banyak sekali.
Jadi cobalah minum omega 3 apa 369 apa itu ya, setiap hari satu. Saya kira cukup. Dia akan naik pasti. Dengan olahraga cukup. Enggak. Diisi dari luar. Lainnya? Saya kemarin itu lab, semuanya normal. Ya. LDL-nya tambah turun 32. LDL-nya 32. Terus ke dokter lagi, karena LDL-nya turun terlalu rendah, tidak minum simvastatin selama 1 bulan. Kemarin lab lagi, LDL-nya 90, trigliseridnya 200. Karena untuk simvastatin dihentikan karena LDL-nya terlalu rendah. Ya kalau pedomannya Pak Saiful Rohma itu kalau LDL tuh harusnya di bawah 70 katanya. Sedangkan untuk menurunkan saya sudah 90, menurunkan sampai 70 itu berat sekali. Sudah tidak makan tetap aja 90. Ya, triglycerid itu karena saya kira kurang gerak juga. Ya. Udah? Saya kira cukup sekian, terima kasih. Sama-sama, Dok.